Aliran-aliran pendidikan di Indonesia. Pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dalam pendidikan disebut aliran-aliran pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang selalu dinamis sesuai dengan dinamika manusia dan masyarakatnya. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan yaitu 1. Aliran empirisme. Tokoh aliran empirisme adalah John Locke, filosof Inggris yang hidup pada tahun 1932 sampai 1704. Teorinya dikenal dengan tabulae rasae atau meja lilin yang menyebutkan bahwa anak yang lahir ke dunia seperti kertas putih yang bersih. Kertas putih akan mempunyai corak dan tulisan yang digores oleh lingkungan. Yang kedua ada aliran nativisme. Tokoh aliran nativisme adalah Schopenhauer. Ia adalah filosof Jerman yang hidup pada tahun 1788 sampai 1880. Menurut aliran ini, keberhasilan belajar ditentukan oleh individu itu sendiri. Nativisme berpendapat jika anak memiliki bakat jahat dari lahir, ia akan menjadi jahat. Dan sebaliknya, jika anak memiliki bakat yang baik, ia akan menjadi baik. Pendidikan anak yang tidak sesuai dengan bakat yang dibawa tidak akan berguna bagi perkembangan anak itu sendiri. Yang ketiga ada aliran naturalisme. Tokoh aliran ini adalah J.J. Rousseau. Ia adalah filosof Prancis yang hidup pada tahun 1712 sampai 1778. Mempunyai pandangan bahwa setiap anak yang lahir di dunia mempunyai pembawaan baik. Namun pembawaan tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan, sehingga aliran naturalisme sering disebut negativisme. Yang keempat ada aliran konvergensi. Tokoh aliran konvergensi adalah William Stem. Ia seorang tokoh pendidikan Jerman yang hidup tahun 1871 sampai 1939. Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, faktor pembawaan dan lingkungan sama-sama berperan penting. Yang kelima ada aliran progresivisme. Tokoh aliran progresivisme adalah John Dewey. Aliran ini memandang bahwa peserta didik mempunyai akal dan kecerdasan. Hal itu ditujukan dengan fakta bahwa manusia mempunyai kelebihan jika dibanding makhluk lain. Manusia memiliki sifat dinamis dan kreatif yang didukung oleh kecerdasannya sebagai bekal menghadapi dan memecahkan masalah. Peningkatan kecerdasan menjadi tugas utama pendidik yang secara teori mengerti karakter peserta didiknya. Yang keenam ada aliran esensialisme. Aliran esensialisme bersumber dari filsafat, idealisme, dan realisme. Berpendapat bahwa pendidikan harus bersediakan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kestabilan. Artinya, nilai-nilai itu menjadi sebuah tatanan yang menjadi pedoman hidup sehingga dapat mencapai kebahagiaan. Yang ketujuh ada aliran perennialisme. Tokoh aliran perennialisme ada Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquino. Pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Oleh sebab itu, peserta didik harus dibiasakan untuk berlatih berpikir sejak dini. Pada awalnya, peserta didik diberi kecakapan-kecakapan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya, perlu dilatih pula kemampuan yang lebih tinggi seperti berlogika, retorika, dan bahasa. Dan yang terakhir ada aliran konstruktivisme.
Gagasan pokok aliran ini diawali oleh Giambattista Vico, seorang epistemolog Italia. Ia dipandang sebagai cikal bakal lahirnya konstruksionisme. Aliran ini menegaskan bahwa pengetahuan mutlak dipengaruhi atau diperoleh dari hasil konstruksi kognitif dalam diri seseorang melalui pengalaman yang diterima lewat panca indera, yaitu indera penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan perasa.